Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, yang meliputi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, dan tidak kalah penting jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah adalah nikmat sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan sehingga dengan badan yang sehat kita bisa bekerja dan beribadah dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pastinya kepada umat beliau yang senantiasa berpegang teguh menjalankan sunnah-sunnah beliau. Dan kita berharap kepada Allah, semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi. Hadis ini berasal dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibnu Mas'ud. An Abdullah ibnu Mas'ud, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridai beliau. Apa kata beliau? Qala, beliau berkata, sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Mas'ud ini adalah sahabat yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menurut riwayat beliau postur badannya itu ketika Umar bin Khattab duduk, maka saat itulah posisi berdiri Abdullah ibnu Mas'ud. Akan tapi banyak kemuliaan yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Salah satunya adalah bahwasanya dengkulnya atau betisnya Abdullah ibnu Mas'ud itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih berat daripada gunung Uhud. Masya Allah, tabarakallah. Suatu ketika beliau bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul amali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktu. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud bertanya, summa ayu ya Rasulullah. Kemudian apa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Amalan yang dicintai oleh Allah, birrul walidain, berbakti kepada
kedua orang tua. Kemudian bertanya lagi Abdullah ibnu Mas'ud, summa ayu ya Rasulullah. Kemudian apa ya Rasulullah? Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadis ini ada 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas yang pertama adalah as-shalatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktu. Dalam Islam, salat memiliki peranan yang sangat penting. Salat merupakan amalan yang utama, bahkan kelak di yaumil qiyamah. Salat adalah amalan yang akan pertama kali dihisab. Kemudian salat ini merupakan adalah amalan yang termasuk rukun Islam, yakni rukun Islam kedua setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah. Kemudian salat ini juga merupakan pembeda antara kaum kafir dengan kaum muslimin. Maka di riwayat lain, al-ahdu bainana wa bainakum as-shalah. Pembeda kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan orang yang kafir adalah as-shalah, salat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, salat merupakan amalan yang paling mulia dan yang tidak kalah penting. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, salat merupakan kado yang terindah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau ibadah haji, ibadah saum, Allah menitipkan kepada malaikat Jibril alaihissalam, akan tapi untuk salat Allah sendiri memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Oleh karena itu sangat penting salat ini. Bahkan di riwayat Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita kepada para ayah, para suami, para pemimpin rumah tangga, muru auladakum bis shalah. Perintahkanlah anakmu untuk menunaikan ibadah salat. Wa hum abna'u sab'a sinin. Ketika mereka berusia 7 tahun. Anak kita berusia 7 tahun. Taruhlah mungkin kelas 1 SD, maka kita ajaklah ke masjid. Kita suruh untuk salat. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka wahum abna'u 'ashrin, ketika mereka berusia 10 tahun. Kan tapi para ulama menganjurkan pukulan di sini adalah pukulan yang mendidik, bukanlah pukulan yang disertai dengan emosi yang menimbulkan luka, bukan seperti itu. Maka dalam fikih itu pukulan ada 2 macam, ada pukulan yang disifat mubarih, pukulan yang melukai, ada yang disebut dengan ghairu mubarih, pukulan yang tidak melukai. Oleh karena itu jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, penting bagi kita memperhatikan anak-anak kita untuk salatnya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, dan doanya ini mungkin para jamaah juga sudah hafal. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan keturunanku, anakku, cucuku dan seterusnya. Rabbana wa taqabbal du'a. Duhai Engkau ya Allah yang Maha mengabulkan doa. Ini doa siapa? Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita pun tidak salah membaca doa ini. Semoga Allah menjadikan anak kita, cucu kita dan keturunan kita adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, begitu banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan basirah, kabar gembira kepada kita mengenai berbakti kepada orang tua. Yang paling masyhur adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallah ridal walidain wa sukhtallah sukhtal walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Ketika orang tua kita sudah ridho dengan kita, maka Allah pun akan ridho. Sebagaimana Uwais Al-Qarni. Akan tetapi ketika orang tua kita murka, wa sukhtallah sukhtal walidain, dan murkanya Allah itu juga murkanya Allah, orang tua. Sebagaimana Al-Qamah. Karena itu jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, senantiasa kita berdoa
Lagi-lagi doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak-anak yang saleh. Kalau kita bacanya bareng-bareng, Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami semua anak-anak yang saleh, anak-anak yang salihah. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, ketika kita masih memiliki orang tua yang hidup, maka kita perlakukanlah orang tua kita sebagaimana mereka memperlakukan kita saat kita masih kecil. Kita layani dengan sepenuh hati. Yakinlah dan percayalah, ketika kita memperlakukan orang tua kita dengan sebaik mungkin, kelak ketika kita sudah lanjut usia, anak-anak kita pun akan melayani kita dengan sepenuh hati. Allah tidak akan pernah tertukar janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad, atau innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Apa? Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah al jihadu fisabilillah. Jihad fisabilillah. Jihad tidaklah diartikan dengan selalu qatala, mengangkat senjata atau membunuh. Tidaklah seperti itu. Akan tapi jihad yang sesungguhnya adalah ketika kita memiliki potensi dalam diri kita, dan kita berikan kemampuan, potensi kita untuk sumbangsih kita kepada Islam, maka disitulah adalah jihad kita. Sebagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf adalah sahabat-sahabat yang kaya secara materi. Maka kalau kita membaca sirah para sahabat, beliau-beliaulah yang paling banyak mengeluarkan hartanya. Akan tapi tidak semua para sahabat itu kaya secara materi. Ada Abu Hurairah yang secara harta mungkin miskin, bahkan termasuk kaum sufaha. Akan tapi Abu Hurairah Allah muliakan dengan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kemudian ada Ubay bin Ka'ab, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mahir membaca Al-Quran. Adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian ada sahabat Zaid bin Sabit, ketua penulisan mushaf Al-Quran, yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga, Zaid bin Sabit ini adalah sahabat yang ahli di bidang faraid. Kemudian ada sahabat-sahabat yang lain yang memiliki bidangnya masing-masing, keahlian masing-masing. Begitu juga kita semua di sini. Mungkin ada yang di bidang bisnis, perdagangan, ada yang guru, ada yang dosen, ada yang arsitek. Dan apapun itu, apapun potensi yang kita miliki, ketika kita sumbangsikan untuk kemajuan Islam, maka disitulah jihad kita. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat untuk manusia lainnya. Dan kita berharap itu adalah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.